Bulan Oktober nanti, Indonesia akan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia. CSSCS akan menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kalau lolos, maka Indonesia akan mengubah sejarah untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Sembari bersiap menunggu round 4, mari kita nikmati sejenak momen-momen bersejarah timnas di kancah internasional. Indonesia pernah mengukir rekor di Asia, bahkan sampai tingkat dunia. Kalian penasaran? Starting Level List kali ini akan menyajikan 10 momen bersejarah timnas Indonesia di kancah internasional. Momen apa saja yang pernah terjadi? Mari simak di video ini. Final Piala AFF pertama 2000. Indonesia saat ini menjadi salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Sejarah skuad merah putih tampaknya bermula dari ajang ini. Piala AFF atau sekarang dikenal sebagai ASEAN Championship dahulu masih bernama Piala Tiger. Indonesia untuk pertama kalinya maju ke final pada tahun 2000. Skuad Garuda catatkan performa impresif di babak grup dengan 2 kali menang telak. Masing-masing kontra Vietnam 3-0 dan Myanmar 5-0. Kekalahan atas Thailand di pertandingan kedua sempat menyulitkan Indonesia. Tapi akhirnya Indonesia maju ke final setelah lolos sebagai runner-up grup dan mengalahkan Vietnam di semifinal. Sayang, di final Indonesia dipecundangi Thailand 4-1. Turnamen yang sempat diwarnai insiden pengistirahatan pelatih Nandar Iskandar di tengah jalan ini menjadi memori emas buat Indonesia. Pasalnya, ini adalah penampilan perdana Indonesia sebagai finalis ASEAN Championship. Emas pertama di SEA Games 1987. Tahun 2000 mungkin menjadi final pertama Indonesia di kejuaraan ASEAN. Tapi jauh sebelum itu, sepak bola Indonesia sudah pernah bersinar lebih dulu. Tepatnya pada 1987 atau 13 tahun sebelumnya, Indonesia menggebrak di ajang SEA Games. Ini adalah capaian emas pertama cabur sepak bola buat Indonesia di ajang olahraga antar negara ASEAN itu. Tahun itu menandai medali emas pertama Indonesia di ajang SEA Games. Kala itu prestasi terbaik Indonesia cuma melaju ke semifinal, yakni pada 1977 dan 1985. Beruntung Ribut Waidi dan kawan-kawan akhirnya sukses membawa pulang emas di edisi 1987. Indonesia yang bermain sebagai tuan rumah lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B di bawah Thailand. Tim Garuda lalu melangkah ke final pasca membantai Burma 4-1. Skuad besutan Bercematula Pelwa membawa pulang emas setelah mengandaskan Malaysia di babak final dengan skor tipis 1-0. Semifinal ASEAN Games 1986. Keberhasilan meraih emas di SEA Games 1987 adalah pencapaian besar. Tapi blueprint dari skuad Indonesia saat itu sudah tercetak setahun sebelumnya. Indonesia besutan Bercematula Pelwa sukses melangkah ke semifinal ASEAN Games 1986. Padahal itu adalah keikutsertaan pertama Indonesia sejak 1970. Indonesia tergabung ke dalam grup yang berat. Satu wadah bersama Qatar, Arab Saudi, dan Malaysia. Namun di luar dugaan, Indonesia mampu lolos sebagai runner-up grup. Indonesia bahkan sempat menahan imbang Qatar 1-1. Di perempat final, Indonesia lolos secara dramatis menaklukkan Uni Emirat Arab via adu penalti. Zulkarnain Lubis CS lantas berhadapan dengan Korea Selatan dan tumbang 4-0. Di perebutan tempat ketiga, Indonesia digasak kuat 5 gol tanpa balas. Tapi catatan di ajang ini sukses menjadi cetak biru kesuksesan Indonesia di turnamen-turnamen lain kala itu. Perunggu di ASEAN Games 1958. Dari 1986 kita mundur ke 1958. Pada periode ini Indonesia menggapai prestasi yang sebelumnya tak pernah didapat, meraih medali di cabur sepak bola ASEAN Games. Momen itu barangkali masih jadi salah satu capaian terbaik Indonesia di kancah persepak bolaan Asia. Indonesia asuhan Tony Pokanik tergabung bersama Burma dan India di babak grup.
skuad Garuda tak menemui kesulitan berarti untuk lolos. Kemenangan 2-1 melawan India dan 4-2 atas Burma membuat Indonesia maju sebagai juara grup B. Di babak perempat final, Indonesia dengan mudah melibas Filipina. Tapi akhirnya mereka kalah melawan Taiwan di semifinal. Indonesia kembali berhadapan dengan India di perebutan tempat ketiga. Kali ini Indonesia menang lebih telak 4-1 sekaligus berhasil membungkus medali perunggu. Olimpiade Melbourne 1956. Tony Bocanic ternyata tak cuma berhasil membawa Indonesia raih medali di Piala Asia. Lebih jauh, ia juga berhasil membawa Indonesia untuk pertama kalinya tampil di Olimpiade. Momennya terjadi pada tahun 1956 pada edisi Olimpiade ke-16 di Melbourne, Australia. Kali itu ada 11 negara peserta yang turut ambil bagian. Indonesia termasuk salah satunya. Indonesia cuma melakoni satu pertandingan, yakni di babak perempat final. Tapi satu laga itu sudah cukup memorable buat diingat oleh siapapun, bahkan sampai seluruh dunia. Indonesia menantang Uni Soviet di perempat final. Tim lawan kali itu adalah salah satu yang terkuat dengan personel sejumlah bintang termasuk Lev Yashin. Namun Indonesia berhasil menahan mereka 0-0 di partai pertama. Bola akhirnya Indonesia kalah 4-0 di laga ulangan. Aksi heroik Indonesia di Olimpiade 1956 tetap dikenang semua orang. Semifinalis Piala Asia U23 2023. Yang satu ini pasti masih lekat di ingatan kita. Timnas Indonesia U23 besutan Sintayong sukses lolos ke Piala Asia U23. Skuad Garuda kali itu berstatus sebagai debutan. Meski begitu, Indonesia tampil impresif sepanjang turnamen. Justin Hubner dan kawan-kawan lolos dari fase grup sebagai runner-up grup A tepat di bawah Qatar. Indonesia mengemas 6 poin, buah dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Lalu di babak perempat final, Indonesia menang secara dramatis melawan Korea Selatan melalui adu penalti. Langkah Indonesia terhenti di babak semifinal. Garuda Muda kala itu harus bertemu negara kuat lainnya, Uzbekistan. Indonesia menyerah 2 gol tanpa balas. Kekalahan itu memang mengubur mimpi Indonesia main di final Piala Asia U23. Tapi kesuksesan Indonesia di Piala Asia U23 menjadi salah satu catatan terbaik timnas sepanjang masa. Lolos Piala Dunia U17 2025. Catatan manis juga ditoreh Indonesia di level kelompok umur, tepatnya di level U17. Tahun ini Indonesia sukses mengamankan tiket menuju Piala Dunia. Hasil ini didapat setelah skuad besutan Nova Arianto melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Indonesia besutan Nova Arianto memang sedang terengginas. Di ajang Piala Asia, mereka menjadi juara grup setelah menyapu bersih semua pertandingan. Indonesia mengalahkan Afghanistan, Yaman, bahkan Korea Selatan. Garuda Muda praktis mengantongi 9 poin dari 3 laga. Langkah Indonesia di Piala Asia U17 2025 sendiri terhenti di babak perempat final. Zabi Goli CS dibantai 0-6 oleh Korea Utara dan harus pulang lebih awal. Meski begitu, Indonesia sudah berhasil menoreh sejarah untuk lolos ke Piala Dunia U17 bulan November mendatang. Ranking 118 dunia 2025. Percepatan prestasi sepak bola Indonesia akhirnya ikut berdampak pada ranking FIFA skuad Garuda. Perlahan namun pasti, Indonesia merangsek naik. Indonesia mencapai peringkat tertinggi pada bulan Juli 2025. Memang, raihan ranking 118 dunia bukanlah catatan terbaik skuad Garuda. Pada tahun 2006, Indonesia sempat menggapai posisi yang lebih tinggi, yakni pada posisi 110 dunia. Bahkan pada 1998, Indonesia pernah menduduki peringkat 76 dunia. Namun, jika melihat pertumbuhannya, maka Indonesia patut berbangga. Ketika pelatih Sintayong datang, Indonesia masih terpuruk dan menempati peringkat 173 dunia. Namun lihatlah posisi Indonesia sekarang. Kini Indonesia turun 1 tingkat ke ranking 119 dunia.
Tapi perlu dicatat, hanya dalam kurun waktu 6 tahun, ranking Indonesia berhasil naik 54 tingkat. Lolos round 4 kualifikasi Piala Dunia 2025. Prestasi yang satu ini masih kita nikmati bersama. Indonesia untuk pertama kalinya melangkah ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya Indonesia tak pernah sampai ke level ini. Paling tinggi capaian Indonesia cuma mentok di round 2. Tapi sekarang Indonesia lolos ke round 4 setelah bersaing dengan negara-negara kuat macam Arab Saudi, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Bahrain di round 3. Capaian ini tentu tak lepas dari peran penting pelatih Sintayong. Sejak didatangkan pada tahun 2019, Sintayong membantu membangun pondasi sepak bola Indonesia mulai dari dasar. Sintayong mengantar Indonesia sampai ke round 3 sebelum tongkat estafet akhirnya diserahkan pada Patrick Kluivert. PSSI juga ikut berperan besar. Di bawah pimpinan Erick Thohir, Federasi Sepak Bola Indonesia ini memberi support penuh kepada Timnas Indonesia, baik berupa pemberian materi pemain maupun pemberian sarana penunjang tim. Piala Dunia pertama 1938. Indonesia kini sedang merajut mimpi ke Piala Dunia. Tapi, tahukah kalian kalau sebelumnya Indonesia sudah pernah masuk ajang antar negara ini? Momennya terjadi pada tahun 1938. Indonesia saat itu belum menjadi negara merdeka seperti sekarang. Indonesia masih berbentuk Hindia Belanda. Tahun itu merupakan tahun kedua Piala Dunia diselenggarakan sejak gelaran pertama di Uruguay pada 1930. Hindia Belanda menjadi tim dari Asia pertama yang ikut berpartisipasi. Mereka kali itu dijuluki tim kurcaci dan dikenal dengan permainan menyerang dan atraktif. Mayoritas pemain dalam skuad Hindia Belanda kala itu memang diisi orang Belanda, tapi ada pula beberapa pemain asli pribumi. Sebut saja Sultan Anwar, Rudi Telwe, Ahmad Nawir, serta Sufarte Sudarmaji. Dari kisah-kisah tadi, kita belajar bahwa Indonesia pernah menggemparkan dunia. Tahun ini negara kita kembali berjuang untuk mencetak sejarah. Nah, menurut kalian football lovers, bisakah Indonesia kembali ke Piala Dunia tahun 2026 nanti? Komen di bawah ya.